Oke, kita lanjutkan. Materi kita berikutnya adalah mengenai etika dan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama akan kita bahas adalah sebenarnya etika itu sendiri apa. Kita kan udah familiar ya sebenarnya, udah sering dengar kata etika, etika gitu. Tapi kadang-kadang sesuatu yang terlalu sering kita temui, biasanya kita tuh jadi nggak terlalu mempedulikan itu ya. Jadi kita nggak terlalu ngulik itu, nggak mencari tahu lebih detail sebenarnya apa, padahal itu semua terjadi di kehidupan kita. Kita mulai dulu dari berbagai macam etika yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Misal, etika saat ngantri di minimarket, gitu ya. Sebenarnya etika pada saat mau membayar yaitu dengan cara mengantri dulu. Jadi tindakan etisnya adalah ngantri dulu. Itu kan umum ya. Kemudian misal eh, etika lagi pada saat mau bayar di minimarket, kita pastikan bahwa semua barang yang mau kita beli itu udah final gitu ya. Jadi pada saat udah sampai di depan, udah sampai di kasir, ya udah tinggal bayar aja, nggak usah tunggu dulu ada yang masih kurang gitu terus lari lagi ambil lagi gitu. Nah itu sebenarnya dalam tanda kutip agak nggak etis gitu, karena ya apalagi kalau antriannya panjang ya. Jadi kalau antriannya panjang, harusnya kan kita tahu, oh antriannya panjang ya, kita harus tahu tindakan kalau kita ngambil barang lagi pada saat udah waktunya bayar, itu kan bisa memperlama proses pembayaran dan merugikan orang-orang di belakang kita. Kemudian misalnya etika di ATM, kita mau ambil uang gitu ya, atau kalau ambil uang kan relatif cepat. Kalau misal mau transfer, kadang-kadang tuh saya sering jengkel kalau ini kok orang lama banget sih di depan ATM, ini bikin ngantrinya lama. Ternyata dia transfer dan transferan cukup banyak. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu, tapi ya kayak agak etis gitu, karena ini kan apalagi sekali lagi kalau posisinya itu antriannya panjang ya, kita harus lebih peka. Atau misal mau transfer tapi pas waktunya udah sampai di ATM-nya belum disiapin, mau transfer rekeningnya ke berapa gitu ya, mau transfer berapa nggak tahu, atau mungkin kalau harus tanya telepon dulu padahal udah di depan, udah sampai di depan ATM-nya gitu kan, itu kan unethical. Kemudian etika profesi, ya, di semua profesi itu tentunya ada etikanya, cara kerjanya, code of conduct-nya istilahnya. Kalau misal dokter, itu kan ada etika kerahasiaan dengan pasiennya ya. Jadi misal pasiennya konsultasi mengenai masalah kesehatannya dia, ya udah itu berarti cuma untuk konsumsi pribadinya si dokter aja dan nggak boleh disebarluaskan. Ya. Kemudian selain dokter, misal pengacara atau praktisi-praktisi hukum biasanya juga punya itu apa, confidentiality between uh, the lawyer dan si kliennya, klien gitu ya. Jadi kalau masalah atau informasi privatnya si kliennya, yaitu cuma boleh dimiliki oleh si pengacara dan hanya untuk kepentingan kasus persidangan gitu, nggak boleh kemudian dibawa-bawa keluar dalam konteks persidangan untuk masalah pribadi, itu nggak boleh ya. Nah yang menarik, etika profesi itu agak beda dengan etika di kehidupan umum. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah etika profesi itu biasanya bermula dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang, kemudian dia akan sampai di titik di mana itu disahkan dalam aturan. Jadi kayak tadi, pasien dan dokter itu nggak boleh, dokternya nggak boleh nyebarin informasi pribadi pasien. Nah itu kan sebenarnya ranah etik, tapi kemudian juga dituangkan dalam undang-undang atau aturan gitu ya. Jadi kebanyakan kalau di etika profesi itu seperti itu. Beda dengan ngantri di Indomaret, itu kan tindakan etis ya. Tapi kan nggak ada juga aturan nggak boleh ngantri. Artinya kalau orang melanggar antrian terus nggak bisa dituntut gitu kan, ya nggak bisa gitu, karena emang nggak ada undang-undangnya. Ya jadi itu ya, karena apa? Karena dia ranah umum gitu. Tuh. Tapi kalau di profesi biasanya dituangkan dalam undang-undang. Etika makan prasmanan. Ya kalau kita itu sendirian, terus kita sebenarnya emang pas lapar-lapar banget, tapi kita juga harus tahu diri gitu.
Jangan terus ngambil ayamnya 3 gitu ya. Kayaknya udah nggak ada yang makan lagi nih, saya ngambilnya 3 deh. Nah, gitu juga nggak etis sebenarnya, karena itu dalam tanda kutip kan itu haknya atau jatahnya orang lain. Etika saat mendapatkan kabar baik. Ya, kabar baik pun walaupun kita ada biasanya nih konteksnya kalau sosial media ya utamanya ya. Kalau kita mendapatkan hore, kalau bisa sebenarnya nggak usah terlalu di berlebihan euforianya, karena bisa jadi ada orang lain yang mendapatkan kabar kurang beruntung gitu ya. Kemudian misal etika bersepeda di jalan raya. Nah, ini sempat ramai dulu pas awal-awal pandemi pada saat orang-orang itu mulai menggemari hobi bersepeda. Jadi yang diperdebatkan adalah sepeda itu harus di jalur biasa, apa ada jalur khusus, itu yang pertama. Kemudian bagaimana pesepeda itu menuruti aturan lalu lintas? Apakah orang yang bersepeda itu merupakan subjek dari aturan lalu lintas kayak lampu merah seperti itu? Apakah dia itu sama dengan kendaraan bermotor kayak motor, kayak mobil seperti itu ya? Karena waktu itu sering viral pesepeda menerobos lampu merah gitu, karena yang naik sepeda mentalnya mungkin mental pejalan kaki ya. Jalan kaki kan semuanya dimaafkan, mau nyebrang-nyebrang nggak di zebra cross, nggak nurutin lampu, itu kan masih agak dimaafkan kalau di Indonesia ya. Nah, apakah bersepeda itu juga seperti itu? Nah, ini semua kan masalah etik ya, etik di kehidupan secara umum gitu. Terus etika sendiri itu apa? Ya, etika itu adalah pada saat seseorang mengikuti norma yang berlaku. Itu namanya etika. Etika adalah suatu aktivitas atau kegiatan pada saat orang mengikuti norma yang berlaku. Nah, norma itu apa? Jadi ada pertanyaan berikutnya kan, nggak menyelesaikan masalah. Norma adalah kebenaran dan benar salah menurut society. Ya, jadi indikator benar atau salah menurut lingkungan kita, menurut masyarakat. Itu namanya norma. Hal yang benar dan hal yang salah. Nah, itu norma. Nah, etika adalah kegiatannya, kegiatan mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. Pindah angle ya, lebih terang. Nah, ini beberapa artikel, sekali lagi saya ambilkan dari Mojo ya, karena ini seru artikelnya. Jadi ini sempat ramai sebenarnya zaman-zaman mulai munculnya eh, platform message selain SMS ya. Jadi ada WhatsApp gitu, dan mulai hampir semua orang pakai WhatsApp, itu kan kemudian muncul eh, masalah baru. Masalahnya adalah masalah komunikasi sebenarnya. Apakah eh, kita itu dalam berkomunikasi menggunakan media sosial seperti platform messaging seperti WhatsApp ini perlu merubah gaya komunikasi disesuaikan dengan platformnya gitu kan, karena kan kalau kita tahu sendiri komunikasi kan caranya banyak ya, kita bisa ketemu langsung, kita bisa komunikasi pakai surat, bisa pakai email, sampai sekarang bisa pakai chat gitu kan. Nah, walaupun sama-sama komunikasi tapi karena medianya beda, maka gayanya dan kandungan informasi yang dibawa itu akan berbeda juga. Selama ini kan yang selalu dikeluhkan kan kayak misalnya artikel yang sebelah kiri nih, etika mahasiswa zaman now katanya. Intinya artikel ini ngomong mahasiswa itu lebih straightforward gitu ya kalau mau menghubungi dosen, kadang-kadang nggak ragu, kalau mau tanya nggak pakai basa-basi, kadang-kadang juga nggak memedulikan waktu. Itu kan kemudian dikeluhkan sama yang nulis ini ya, sama penulisnya. Penulisnya dosen tuh. Sampai kan kalau kalian lihat di beberapa, kayaknya di FE ada deh, ada satu banner yang nunjukin tata cara menghubungi dosen, dimulai dari mengucapkan salam, yang kedua apa, kenalan dulu, dan lain-lain dan lain-lain. Kayaknya sampai ada itunya, saya pernah lihat itu. Nah, sebenarnya apakah itu perlu dipermasalahkan apa enggak, itu kan jadi pertanyaan seperti itu ya. Kalau ini bisa jatuhnya tuh di pandangan pribadi masing-masing ya. Kalau saya sendiri itu saya nggak terlalu mempedulikan, saya nggak terlalu punya sensitivitas terhadap
bagaimana mahasiswa itu mau menghubungi saya, misalnya kalau saya ya. Artinya mau mahasiswa menghubungi jam berapapun, bahasanya berapapun, saya nggak pernah tersinggung atau saya nggak pernah sampai keluar, oh ini kok nggak etis gitu sih, kok nggak beradab banget, nah nggak pernah seperti itu. Saya di level dimana kalau mahasiswa itu menghubungi saya dengan penggunaan bahasa yang nggak pas, uh, atau di waktu yang nggak tepat, ya biasanya kalau misal saya nggak nyaman, nggak saya bales saja gitu. Tapi lebih banyaknya sih saya bales gitu ya. Cuma pernah sekali waktu itu WhatsApp, tiba-tiba WhatsAppnya, Kak, ngisi KRS-nya caranya gimana ya? Nah, ini tiba-tiba ini nih, SMS WhatsApp nyasar, Mak. Bukan saya nggak mau dipanggil Kak ya, kan artinya kan saya masih dianggap muda. Tapi kan saya nggak tahu ini mahasiswa mana gitu. Siapa tahu dia mahasiswa kampus lain, kan saya juga nggak bisa jawab. Akhirnya ya udah saya diemin aja. Itu. Jadi ini perdebatan masalah etika berkomunikasi. Selalu kan yang didengungkan adalah kalau zaman saya dulu nggak bisa semudah itu dan straightforward itu menghubungi dosen. Nah, memang seperti itu. Saya juga dulu waktu mau ketemu dosen, mau janjian tuh benar-benar memilih kata itu dengan sangat hati-hati, terus mengantisipasi ini kira-kira respon dosennya gimana. Kadang-kadang minta di cross check dulu sama temennya. Ini kalau saya ngisinya seperti ini gimana ya? Kalau ngechatnya seperti ini, nge-SMS-nya seperti ini gimana? Zaman dulu belum ada chat ya. Apakah udah benar menyinggung apa enggak dan seterusnya. Memang zamannya seperti itu ya. Kalau menurut saya sih wajar aja ada perbedaan cara pandang mengenai etika berkomunikasi ya, karena kalau kita tadi etika kan aturan, aktivitas pada saat kita mengikuti norma kan, hal yang benar dan salah. Nah, masalahnya dari sini kan udah kelihatan kenapa cara kita melihat komunikasi ke dosen itu bisa beda. Kenapa? Karena hal yang benar dan salah dari kacamata mahasiswa itu beda dengan hal yang benar dan salah dari kacamata dosennya. Nah, padahal etika kan pada saat kita mengikuti norma yang berlaku. Nah, jadinya ada dua norma nih. Saat dua-duanya sama-sama mengikuti etikanya, tapi dengan definisi dan atau pemahaman norma yang berbeda, ya akhirnya nggak ketemu. Makanya etika ini sebenarnya ya, makanya dia bukan aturan kan, bukan undang-undang gitu ya. Beda dengan etika profesi ya. Tapi etika secara umum kan nggak diatur dengan undang-undang. Karena apa? Karena pemahaman setiap orang tentang benar dan salah, tentang norma, itu beda. Contoh deh, eh, ngasih oleh-oleh kalau habis pergi dari luar kota, itu tindakan etis apa enggak? Seperti itu. Kayak kalau saya merasa itu nggak perlu ya. Selain karena merepotkan saya sendiri, juga apa? Kenapa harus dioleh-olehin kalau memang maksudnya kontribusinya apa sama tetangga misal? Buat apa? Kalau misal tetangga kan bantu jaga rumah lah, udah ada yang jaga di rumah saya. Gitu, misal seperti itu. Atau beberapa kali setiap tahun kan saya nganterin mahasiswa KKL ya. Terus kan kadang-kadang kan banyak dosen yang ditugaskan untuk berangkat. Kemudian pas pulang itu biasanya bawa oleh-oleh buat jurusan gitu kan. Nah, kalau saya sendiri itu kan jadi etiknya kan. Karena banyak dosen yang memegang nilai-nilai itu. Tapi kalau saya sendiri kenapa? Buat apa gitu? Kalau pengen memang beli ya berangkat gitu. Karena ya nggak semua dosen tuh emang senang untuk berangkat gitu. Jadi ya kalau saya sendiri mengenai oleh-oleh itu saya punya pemahaman yang beda dengan orang-orang lain misal, dan mungkin banyak orang ya, makanya saya sering dianggap nggak peka gitu ya. Tapi ya gimana, saya nggak merasa bahwa memberi oleh-oleh itu bagian dari norma yang harus saya ikuti. Terus gimana dong kayak gitu kan. Nah, artinya etika sendiri ya gitu, bisa sangat subjektif, tergantung dari masing-masing orang gitu ya. Tapi terus kalau gitu gimana ya, setidaknya walaupun ada perbedaan cara pandang mengenai etika atau masalah benar dan salah, setidaknya hal-hal yang di dalam konteks yang lebih luas itu kalau bisa kita punya pemahaman yang sama dengan masyarakat. Tapi kalau hal yang lebih personal, masalah ngasih oleh-oleh, itu nggak apa-apa lah, beda-beda kan, efeknya kan nggak seberapa ya. Tapi kalau hal-hal yang mempengaruhi banyak orang, masyarakat umum gitu-gitu, nah itu kalau bisa kita ya lebih peduli terhadap itu, lebih
lebih sama lah, masalah pemahaman atas kebenaran dan kesalahannya itu lebih sama. Nah, semisal buang sampah sembarangan gitu, atau ngebakar sampah siang-siang gitu kan, itu karena ngebakar sampah pun kan ada etikanya kan, di jam berapa gitu ya, kemudian di tempat yang ramai apa enggak, kemudian apakah banyak daun kering di sekitarnya, apalagi musim kemarau seperti ini. Nah itu kan juga kalau kita bakar-bakar aja nggak mengikuti kebenaran dan kesalahan yang berlaku di masyarakat, nggak ikuti normanya, bisa jadi itu merugikan banyak orang. Itu. Ini kan tadi kan perilaku etis, mengikuti atau sesuai dengan prinsip benar salah yang ada di masyarakat. Nah, prinsip benar salah ini yang disebut sebagai norma. Oke, jadi perilaku etis adalah perilaku mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. Oke, misal kalian jemput atau nganterin teman kalian pulang ke rumahnya, kemudian di rumahnya ada pos satpamnya. Nah, perilaku etisnya kan menyapa, ya. Kenapa? Karena menyapa adalah kebenaran yang dipercaya sama masyarakat Indonesia terutamanya. Ya, nyapa malam Pak, misi Pak gitu kan. Itu normanya. Tapi apakah itu benar, apakah itu melanggar hukum apa enggak kalau kita nggak menyapa? Enggak, karena memang norma atau etika itu nggak diatur dalam undang-undang. Tuh. Kebalikan dari perilaku etis adalah yang disebut sebagai perilaku menyimpang. Ya, ini aja langsung saya presisi. Jadi penyimpangan di tempat kerja atau perilaku menyimpang adalah antitesis dari perilaku etis. Artinya kegiatan atau aktivitas atau perilaku pada saat kita tidak mengikuti norma yang ada di masyarakat. Umumnya, khususnya norma di tempat kerja ya, karena kita kan ngomongin organisasi kan. Oke. Nah ini bisa dibagi menjadi 4 jenis. Bisa dilihat dari dua sisi dulu. Pertama, apakah dia itu penyimpangan di level organisasional atau level individual. Oke. Kemudian seberapa besar dampak etisnya, dampak penyimpangannya. Apakah dampak penyimpangannya itu kecil, minor, atau dampak penyimpangannya itu serius. Yang pertama ada production defiance. Production defiance ini terjadinya di lingkungan organisasi ya, di tempat kerja. Contohnya adalah leaving early. Jadi misal kuliahnya 3 SKS tapi kuliahnya nggak selesai 3 SKS. Itu sebenarnya bagian dari penyimpangan di tempat kerja, tapi dampaknya minor. Apalagi kalau konteksnya dosen sih, mahasiswa tambah seneng ya. Kalau kuliahnya cepat, apalagi kelasnya panas gitu, pengennya cepat-cepat aja, kok usah lama-lama. Semakin defiant, semakin tidak mengikuti jadwal SKS-nya, semakin bahagia mahasiswanya, misalnya kayak gitu. Taking excessive breaks, ya ini mengambil jam istirahat kelamaan di luar dari jadwalnya. Kemudian intentionally working slowly, secara sengaja kerja secara lambat dan menghambur-hamburkan sumber daya. Di beberapa organisasi, utamanya biasanya di perusahaan-perusahaan swasta, terkait breaks dan sumber daya mereka tuh sangat strict. Bahkan saya pernah diceritain teman saya, dia kerja itu istirahatnya di setiap jam istirahat dikasih timer sama bosnya, sama atasannya. Jadi benar-benar harus tepat waktu, karena setiap waktu yang terbuang berarti ada eh, produksi yang terhambat misalnya gitu. Artinya benar-benar harus ditaati itu. Nggak boleh molor-molor lah, antar aja seperti itu. Atau menghambur-hamburkan sumber daya, misal ngeprint di kantor. Kalau nggak berhubungan sama pekerjaan, biasanya kalau di perusahaan swasta itu nggak boleh. Ya, karena itu kan menghambur-hamburkan kertas dan tinta. Dan mesin printernya lama-lama cepat rusak kalau semakin sering dipakai. Nah itu nggak boleh. Kemudian
yang levelnya interpersonal tapi masih minor juga adalah political defiance. Ini penyimpangan politik. Politik itu sebenarnya nggak harus ngomongin partai ya. Politik itu semua aktivitas yang eh, jadi mau politik itu definisinya saya pernah ingat dia itu adalah orang itu punya kegiatan politik pada saat dia punya agenda untuk dirinya sendiri. Nah, itu namanya politik ya. Dia agenda untuk diri sendiri. Itu namanya politik. Itu jadi nggak serta-merta harus partai gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ditarik kan berarti partai itu dia mendirikan jadi partai politik karena dia punya agenda yang ingin dibawa oleh anggota partainya gitu. Nah, penyimpangan politik di lingkungan kerja contohnya adalah showing favoritism. Jadi apalagi konteksnya ini atasan tuh punya bawahan, kelihatan banget dia tuh cuma suka atau menyukai beberapa bawahan yang jadi pegangannya, sedangkan ada bawahan-bawahan lain yang nggak diberikan kesempatan kerja yang sama atau bahkan nggak diberikan kesempatan untuk berkarir naik jabatan yang sama gitu, jadi nggak punya peluang yang sama. Nah, ini kebalikan dari meritokrasi sebenarnya. Jadi favoritisme dan nepotisme itu adalah kebalikan dari meritokrasi. Meritokrasi adalah prinsip kerja di mana posisi tertentu di dalam organisasi hanya bisa diperoleh orang yang merit aja, MERIT. MERIT, merit. Apa itu merit? Merit adalah orang yang layak aja. Ya, layak itu definisinya banyak, bisa dari skillnya, kemampuannya, pengalamannya, kemudian mungkin koneksi yang dimiliki gitu. Jadi nggak cuma gara-gara dia anaknya siapa gitu, enggak. Gossiping about coworkers. Nah, ini banyak ya. Kegiatan favorit warga Indonesia. Blaming coworkers, ini nyalahin atau menumbalkan, mengkambing hitamkan teman kerja. Kemudian competing non beneficially. Competing non beneficially itu berkompetisi dengan temannya tapi secara nggak sehat akhirnya merugikan dua-duanya. Gitu ya. Misal eh, eh, memfitnah temannya gitu ya. Misal tiba-tiba lapor ke bosnya, ke atasnya, itu loh si itu tuh seperti itu, padahal yang diomongin itu nggak benar. Itu kan berarti berkompetisi secara tidak sehat. Itu level interpersonal. Kemudian property defiance, ini levelnya organisasi dan tingkatannya serius. Misal mensabotase peralatan secara sengaja, merusak peralatan. Kemudian accepting kickbacks. Kickbacks itu kayak kalau bahasa orang belanja itu cashback ya, cashback. Jadi beli barang kemudian dapat pengembalian uang tunai. Nah, kalau kickbacks itu konteksnya biasanya proyek ya. Saya dapat proyek, saya membawa klien gitu. Kemudian ternyata kliennya datang bukan karena dia memenangkan tender gitu ya, karena 100% karena dia memang 100% layak, tapi karena saya bawa dan nanti saya dapat dalam tanda kutip benefit ya, bisa dalam berupa uang yang diberikan oleh si kliennya. Kemudian lying about hours work, kemudian stealing from company, ini jelas ya. Ini bukan etik lagi, ini udah kriminal. Kemudian di ranah personal yang levelnya serius, yang tingkatannya serius adalah personal aggression, ada sexual harassment. Kalau zaman sekarang definisi sexual harassment itu jauh lebih luas ya, nggak cuma yang secara fisik melakukan kontak fisik gitu ya, misal secara sengaja megang-megang teman kerjanya. Kayak kemarin tuh lagi rame eh, perdebatan mengenai sexual harassment tuh yang jadi korban nggak cuma cewek tapi cowok itu juga bisa jadi korban sexual harassment, tapi masalahnya masih dinormalkan. Waktu itu kasusnya adalah, kalau kalian tahu Dikta itu kan lagi naik ya namanya ya. Kemudian ada kejadian dia jalan gitu lagi habis konser, kemudian kan biasanya kalau konser kan akses ke panggungnya kan dia ngelewatin penonton. Nah, pas dia lewat, penontonnya tuh memegang seluruh badan, pokoknya yang bisa dipegang pakai tangan semuanya dipegang gitu ya. Nah, terus sempat Diktanya bikin story, ya ketawa-ketawa aja. Dan orang yang nonton juga mungkin ketawa-ketawa, tapi kan itu kan bagian dari sexual harassment. Ya. Artinya ya nggak terbatas hanya cewek, jadi semuanya sih bisa jadi objek dari sexual harassment. Itu yang perlu kita pahami ya.
Ya masalahnya kan di Indonesia kan belum, pemahamannya belum sampai seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian sexual harassment sekarang nggak cuma kontak fisik, tapi juga ada istilah catcalling kan. Sekarang kan ngetren tuh catcalling. Catcalling itu kalau ada orang lewat terus kita lagi nongkrong-nongkrong, biasanya ini korbannya cewek ya, ada segerombolan mas-mas nongkrong, kemudian ada cewek lewat, kemudian di siu-siu gitu ya, bukan siunya Cristiano Ronaldo ya, tapi di cewek gitu-gitu ya. Nah itu masuknya sexual harassment sekarang ya, istilahnya adalah cat calling, kayak manggil kucing gitu. Nah itu jadi concern zaman dulu, zaman saya kecil, sekali lagi ini tipikal orang tua yang bandingin sama zaman dulu. Nah, gimana dong, emang tua kan. Zaman dulu saya sejujurnya nggak pernah, seingat saya nggak pernah jadi pelaku catcalling karena saya nggak berani ya, lebih karena saya nggak berani aja, emang orangnya takut. Cuma hal seperti itu tuh banyak terjadi di lingkungan sekitar saya, dan ya udah gitu, nggak ada tuh istilah itu sexual harassment, apalagi term mengenai catcalling itu nggak ada. Tapi sekarang udah tumbuh ya, jadi definisi sexual harassment pun sudah tumbuh. Apalagi di tempat kerja itu tambah-tambah. Nah, biasanya sekarang kalau yang dilakukan, eh, respon yang disarankan pada saat kita jadi korban catcalling adalah kita samperin ya. Jadi begitu ada kita jadi korban catcalling, langsung samperin, ya tadi siapa yang manggil-manggil, siapa, kenapa manggil-manggil gitu. Biasanya yang manggil-manggil ini biasanya akan ciut nyalinya ya, karena emang beraninya kayak gitu. Kemudian verbal abuse itu nggak cuma menggunakan kata-kata kasar ya, karena kan kata kasar kalau temen kan ya jadi kata candaan kan. Artinya verbal abuse ini nggak selalu definisinya sama dengan menggunakan kata makian atau kasar gitu. Verbal abuse itu mengintimidasi. Kemudian kalau sekarang selain catcalling ada istilah gaslighting. Nah, gaslighting itu bagian dari verbal abuse juga. Gaslighting itu gimana? Gaslighting itu kalau biasanya ceritanya itu kalau ada orang pacaran gitu, kemudian yang satu pasangannya marah-marah, sebenarnya nggak marah, aku tuh nggak marah, tahu nggak, aku tuh nggak marah misalnya gitu, tapi kamu tuh tahu nggak sih kalau kamu tuh kayak gini aja nggak sadar. Nah, kamu tuh kok nggak peka sih, nah itu namanya gaslighting. Jadi perkataan yang digunakan untuk, jadi korbannya tuh kayak dituduh ya, dalam tanda kutip dituduh, diarahkan, kamu tuh orangnya seperti ini, kok seperti ini tuh kamu nggak peka sih, kamu tuh kok nggak sadar sih kayak gini gitu. Ini biasanya hubungan toksik ya. Nah itu bisa jadi tuh verbal abuse. Jadi ada orang pacaran tapi memang nggak pernah physical abuse, cuma verbal abuse itu juga masalah juga gitu, apalagi dalam organisasi ya. Kamu tuh nggak mampu, kamu tuh potensimu apa gitu, nah itu verbal abuse. Kamu tuh nggak layak di sini sebenarnya, misalnya seperti itu ya. Kemudian stealing from coworkers dan endangering coworkers, harus dengan sengaja mendorong teman dari lantai 3, itu endangering ya. Itu bukan etis lagi, itu memang kejahatan ya, serial killer. Itu berbagai macam penyimpangan di tempat kerja. Kemudian sama ya, masih sama isu etikal, isu etis di tempat kerja. Ada favoritism, nepotism, health and safety. Kemudian, nah ini yang lagi ngetren juga mengenai employee social media. Jadi bahkan ada beberapa organisasi yang pada saat mau melakukan rekrutmen itu dicek dulu sosial media calon karyawannya, kemudian dicek dulu dia tuh nge-tweet apa, bikin postingan apa gitu-gitu ya, untuk menunjukkan, untuk membaca juga sebenarnya si organisasi pengen baca orangnya itu seperti apa, apakah ada tanda-tanda dari calon pegawainya ini menunjukkan perilaku, suka melakukan perilaku tidak etis di hidup, dan yang mungkin nanti bisa terdampak di lingkungan kerja. Bahkan di UNES pun dosen itu kan harus menginput eh, akun sosial media. Kayak mahasiswa sepertinya seperti itu kalau nggak salah ya. Tujuannya apa ya? Salah satunya untuk mengantisipasi kalau ada ketika hal-hal yang tidak etis yang dilakukan orang di luar tempat kerja tapi tentang tempat kerjanya. Misal saya nge-tweet
jelek-jelekin UNES. Nah itu etis apa enggak sebenarnya? Itu kan juga jadi perdebatan kalau kita ngomongin sosial media. Katanya isunya antara kebebasan berpendapat atau isu tidak etis karena mendegrade, menurunkan reputasi atau menjelek-jelekan tempat saya bekerja dan disebar ke publik aja. Kalau memang saya ada masalah, kenapa saya nggak langsung lapor ke organisasi saya, misal seperti itu. Biasanya kan perdebatan isunya seperti itu. Kalau ranahnya ASN, biasanya employee sosial media ini juga jadi penting, apalagi kalau kita ngomongin tahun-tahun politik, tahun-tahun pemilu. Biasanya ASN itu dilarang keras, diatur dalam undang-undang bahkan, pegawai negeri itu nggak boleh berkomentar apapun, melakukan aktivitas apapun yang berhubungan dengan kegiatan politik. Dulu ada pegawai di UNES di zaman-zaman pemilu 2019, ada pegawai di UNES gara-gara akun Facebooknya dia tuh nge-like nge-like alumni UNES yang maju jadi caleg, yang maju jadi calon legislatif. Nah terus si pegawai ini nge-like akunnya, nge-like postingannya si caleg ini. Sebenarnya kan kayaknya remeh ya, artinya ya kan dia alumni juga, saya kenal, saya menunjukkan support aja, dan saya nge-like doang, nggak komen apa diketik gitu atau ngasih hate speech gitu kan, nggak cuma di like. Nah itu pun juga nggak boleh ternyata. Waktu itu sampai dipanggil oleh Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ya, karena itu dianggap tidak etis, menunjukkan keperpihakan dari pegawai negeri itu. Kemudian data privacy itu misal nggak cuma sekedar saya data privasi saya pak, caranya Instagram saya lock, atau Instagram saya feednya 0 biar privat. Nah itu bukan itu ya. Atau data privasi WhatsApp saya nggak bisa centang biru pak, jadi bisa centang 2, memang saya bikin nggak bisa ada statusnya ya. Kalau itu saya, data privacy ini lebih ke bagaimana organisasi itu menghandle informasi sensitif yang berhubungan dengan organisasinya. Sesimpel misal memastikan data pribadi pegawai itu nggak bocor dalam artian, kan kalian pernah atau sering dapat berita, pasti dapat berita di mana ada bungkus gorengan itu fotokopian KTP atau KK. Nah itu kan berarti data privasinya gimana ya, organisasi atau institusi yang menghandle itu gimana tuh menghandle itunya. Bahkan sekarang disarankan ya, beberapa orang tuh menyarankan kalau misal kita itu diminta mensubmit dokumen pribadi, misal fotokopi KTP atau KK gitu. Misal saya diminta UNES untuk mensubmit KK, kartu keluarga, scan-scanan. Nah di scan-nya tuh dikasih kayak apa namanya watermark gitu. Keperluannya apa? Misal untuk UNES, misal kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau misal UNES ini nggak menghandle KK saya dengan baik, terus kesebar kemana-mana, oh kan ketahuan, oh ini kakak saya kesebar, kepegang sama pinjol, dan ada tulisannya untuk UNES. Oh berarti ini UNES nih yang nggak benar, misal seperti itu. Oke, jadi kalau UNES nggak pernah ya, artinya ya nggak tahu sih, tapi nggak pernah. Jadi ini cuma contoh aja. Contohnya poinnya adalah di sekarang tuh udah ada cara yang disarankan oleh orang-orang supaya dokumen pribadi kita itu ketahuan. Sebenarnya kalau nggak kesebar ya nggak bisa sih, tetap kesebar, tapi setidaknya pada saat tersebar kita tahu siapa yang bertanggung jawab itu. Kemudian unethical leadership ya, contohnya tadi ya, melakukan verbal abuse, melakukan sexual harassment, itu adalah contoh-contoh unethical leadership. Mendapatkan gratifikasi itu juga unethical. Berikutnya adalah intensitas etis. Jadi ethical intensity. Jadi kalau etis itu bisa diukur besar kecilnya, dampaknya besar atau kecil, cara ngukurnya itu gimana? Sudut pandang pengukurannya itu apa aja? Nah ini ada beberapa. Yang pertama kita bisa melihat apakah isu etis ini menjadi besar efeknya atau kecil. Itu dilihat dari yang pertama magnitude of consequences.
Jadi misal total kerugian atau manfaat dari keputusan etis itu, misal meng-hire pegawai atau menerima pegawai yang masih punya hubungan eh, darah dengan direksi, dengan pimpinan. Itu kan sebenarnya ada unsur-unsur unethical-nya ya, karena kan favoritism, nepotisme kan gitu kan. Dia tidak melalui jalur yang semestinya gitu. Nah, apakah meng-hire atau menerima pegawai dari jalur orang dalam ini punya kerugian atau manfaat yang besar apa enggak? Pertama dicek dulu itu tuh merugikan apa enggak bagi organisasinya. Kemudian seberapa besar kerugiannya, atau kalau manfaatnya besar, seberapa besar manfaatnya. Oke. Kemudian sosial konsensus adalah kesepakatan terhadap baik buruknya tindakan. Semakin banyak yang tidak sepakat terhadap tindakan tersebut, maka semakin besar isu etisnya. Contohnya apa? Contohnya, bentar. Contohnya, hmm, misal mengantri. Mengantri kan umum ya. Nah, sosial konsensus itu adalah gimana caranya masyarakat itu mempersepsikan pentingnya mengantri apa enggak. Oke. Kalau sosial konsensusnya ngomong bahwa mengantri itu penting, tapi kalau saya punya kesempatan untuk melanggar, saya akan melanggar, maka berarti ya belum penting-penting amat bagi masyarakat, gitu kan. Ya, makanya kadang-kadang masih ada orang ngantri, ada orang yang menyela antrian gitu, karena berarti masih masyarakat belum sepakat mengenai uh, indikator benar dan salah dari aktivitas mengantri, misal gitu kan. Jadi belum sepakat. Tapi kalau misal mencuri, nah itu kan udah sosial konsensusnya ngomong ya itu udah salah aja. Ya, terlepas apapun alasannya udah salah. Ya, dan nggak banyak orang yang berani melakukan gitu karena nanti dampaknya besar dan lain-lain. Tapi kalau ngantri kadang-kadang kalau masih ada kesempatan, kadang-kadang kita masih curi-curi misalnya seperti itu. Kenapa? Karena kesepakatan terhadap aktivitas mengantri itu ya belum bulat gitu. Gimana nih? Atau nyebrang nyebrang jalan. Ya, itu mana yang harus dilakukan? Kita boleh nyebrang sembarangan atau nyari zebra cross, nyari tempat penyeberangan. Ya. Nah, itu kan belum deal tuh, belum sepakat. Ada yang ngomong, dan mungkin banyak yang ngomong, ya udahlah nyebrang sembarangan aja, orang bebas jalan-jalan seluas ini, masa nggak boleh nyebrang di mana aja. Tuh. Jadi ya, karena kalau kesepakatannya belum konsensus, belum satu suara, biasanya itu masih jadi isu etikal yang masih rendah biasanya. Ya, karena belum bulat, ini benar, ini salah, itu belum. Kemudian probability of effect adalah seberapa besar kemungkinan itu terjadi lagi. Biasanya semakin sering itu isu etikalnya itu semakin rendah ya. Kenapa? Karena orang menjadi maklum. Ya, seberapa sering sih orang itu kalau naik motor, ya misalnya saya sering banget nih lihat nih dari UNES tuh, misal dia keluar dari parkiran motor VIP. Kemarin saya baru lihat. Kalau kalian tahu parkiran motor VIP itu kan di depan kampus kita tapi agak serong ke kanan dikit kan. Ya, dia sebelum kampus VIP ada belok ke kiri. Nah, kalau dia mau keluar, oke. Dia itu kan harus ke arah kiri, ke arah VIP dulu, kemudian muter lewat pom bensin dulu, terus muter lewat EVA, lewat FIS gitu. Itu harusnya seperti itu. Tapi masih banyak yang colong-colongan tuh karena merasa kayaknya dari saya keluar parkiran VIP, saya bisa langsung melipir-melipir dikit, kan itu paling nggak ada 3 meter, 5 meter itu saya bisa langsung belok ke FE, langsung keluar. Ya. Nah, itu kan itu tindakan unethical sebenarnya dan plus melanggar hukum ya, walaupun hukumnya kan nggak hitam putih ya, nggak terus ditilang sama satpam, enggak. Tapi kegiatan itu kan kegiatan yang sangat wajar dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau naik motor ya, biasanya
saya tuh pengen ke sebelah kanan ini, tapi jaraknya cuma 5 meter. Ya, pilihannya antara saya nyebrang dulu, nunggu dulu lama nyebrang, habis itu nyebrang lagi ke kanan, atau saya melipir aja di kanan. Nah, itu kan sering. Nah, biasanya semakin sering tindakan etisnya tuh itu dianggap sebagai intensitas etikal yang sangat rendah. Kenapa? Karena orang jadi maklum. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Ya, itu yang bahaya. Karena dimaklumi, lama-lama itu jadi nggak ada nilai etis nggak etisnya. Kan nggak pernah orang apa naik motor itu ngelawan arah melipir-melipir kanan terus di stop orang, kamu tuh kok nggak beretika sih, nggak beradab, itu nggak pernah kan. Paling didiemin aja, paling dirasani gitu doang. Kenapa? Karena saking seringnya. Nah, bisa semakin sering biasanya dianggap bukan hal yang melanggar etika. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Karena kita jadi menerima itu kayak kewajaran. Kemudian temporal immediacy itu adalah jeda antara tindakan dan dampak. Ya, jeda antara tindakan dan dampak itu lama apa enggak pada saat tindakan unethicalnya dilakukan, tindakan tidak etisnya dilakukan, terus kan bisa memberikan dampak. Nah, dari tindakan tidak etis dilakukan sampai dampaknya terjadi itu jaraknya lama apa enggak. Kemudian proximity of effect adalah jarak pengambil keputusan dengan yang terkena dampak. Kalau tadi naik motor melipir itu jaraknya tentu dekat ya, karena kan potensi kerugiannya itu bisa langsung terjadi pada saat itu juga. Pada saat kita melipir, ada orang yang naik motor pas nggak lihat nggak fokus bisa ketabrak karena orang ini mengendarai motor di tempat yang tidak seharusnya, dia melipir di kanan-kanan itu. Ya, artinya sangat dekat. Kemudian concentration of effect adalah bagaimana tindakan berpengaruh terhadap orang banyak ya. Semakin dia itu berpengaruh sama orang banyak, nah itu semakin isu etisnya semakin besar. Gitu. Misal pengelolaan sampah, tidak membuang sampah pada tempatnya, ya, tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu kan berdampak pada orang. Bahkan saya pernah lihat di Tembalang di daerah daerah Tembalang Selatan kalau kalian tahu. Itu kan ada kayak sungai gitu ya. Kayak selokan tapi gede kayak sungai gitu. Lebarnya mungkin 3 sampai 5 meter. Ada orang buang kasur coba. Maksudnya bukan buang tisu, bukan buang plastik, bukan buang kardus Indomie gitu, enggak, yang buang kasur loh itu loh ya. Itu kan dipikirnya sama orang itu eh, kalaupun ada dampak, mungkin dampaknya akan lama. Itu pun itu udah alhamdulillah ya kalau orang yang buang kasur ini mikir dampak ya, kayaknya nggak mikir dampak juga. Tapi pembuang kasur itu bisa berpengaruh terhadap orang banyak. Ya, kejadian tuh jadi tahun berapa? 2019, 2018. Pokoknya waktu itu Semarang lagi hujan deras terus banjir. Banjir di mana-mana. Terus diketahui salah satu penyebab banjirnya selain pompanya waktu itu pada rusak karena aktivitas banjirnya terlalu tinggi ya. Itu ada sumbatan yang disebabkan oleh kasur ya. Jadi jangan-jangan ini orang yang sama. Jadi pas saya udah baca berita, ini di sungainya meluap gara-gara ada kasur yang menyumbat. Nah, itu langsung teringat kejadian waktu tahun 2015 2017 lah, saya lihat orang itu buang kasur di Tembalang itu. Nah, ini orang yang sama. Itu kan menyebabkan kerugian ke banyak orang. Oke. Jadi concentration effect. Semakin besar dampaknya ke orang lain, maka intensitas etisnya atau dampak etikalnya itu menjadi semakin besar juga. Nah, ini contoh tindakan etis tidak etis yang dilakukan oleh dalam bisnis. Jadi ini saya ambilkan dari website KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU ini lembaga pemerintah yang tugasnya mengawasi persaingan usaha ya, seperti namanya ya. Jadi apakah ada tindakan yang berpotensi melanggar undang-undang yang merugikan konsumen gitu-gitu. Yang persaingannya nggak sehat dan seterusnya. Nah, ini beritanya udah agak lama sebenarnya. Tapi waktu itu ada indikasi bahwa Yamaha dan Honda itu secara sengaja dan bersepakat itu mau menaikkan harga motor metik barengan 3 kali dalam setahun.
Seakan-akan nggak ada yang salah ya dengan ini ya. Tapi kita coba telaah. Oke, jadi dalam bisnis, perusahaan itu punya banyak cara untuk memenangkan persaingan. Bikin produk yang, misal motor ya, bikin produk motor yang irit, yang desainnya itu keren, gitu. Kemudian mungkin yang teknologinya canggih, gitu, yang bisa jalan sendiri, mungkin sampai macam-macam lah, berbagai macam yang bisa ditawarkan supaya konsumennya itu tertarik. Nah, salah satunya adalah bisa juga dia mendapatkan keunggulan kompetitif, mencoba memenangkan persaingan dengan cara bikin harga yang rendah, ngasih harga yang murah, gitu. Tapi dalam konteks strategik, manajemen strategik, kalau kita sebagai organisasi bisnis kemudian kita itu pakai strategi harga murah, sebenarnya itu bisa jadi nggak bisa bertahan lama. Artinya nggak berprospek baik bagi organisasi dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena ada ketakutan. Kalau ada satu brand, ada satu perusahaan yang menurunkan harga, kemudian semua konsumennya datang ke situ, apalagi konsumennya ini yang sensitif terhadap harga ya, yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lainnya apa? Akan ikut menurunkan harga juga. Oke, harganya ikut turun juga. Kemudian supaya menang lagi, diturunin lagi supaya yang paling murah. Lama-lama harga yang semakin turun itu kan menyentuh biaya produksi, kan menyentuh HPP namanya. Nah, kalau dia udah sangat dekat dengan HPP berarti kan keuntungannya sangat sedikit. Kalau keuntungannya sangat sedikit, ya dia nggak bisa dapat uang, nggak bisa dapat profit, nggak bisa mengembangkan bisnisnya. Akhirnya cuma jalan aja, uang cuma muter buat produksi, dapat uang, dapat penjualan, dipakai lagi buat produksi, gitu gitu terus. Perusahaannya nggak tumbuh, karyawannya nggak sejahtera, dan seterusnya. Makanya banyak dalam satu industri, eh, organisasi yang tergabung dalam industri itu bikin kesepakatan. Jadi contoh, saya pernah waktu saya di Jogja, saya diminta teman saya bantuin nyari rental mobil karena teman saya mau jalan-jalan di Jogja. Kemudian ya udahlah, saya muter-muter nyari rental. Ini niatnya kan bandingin harga ya. Kan normalnya gitu kan. Kalau masalah mobilnya apa mah terserah, saya cuma pengen tahu harganya berapa. Nah, setelah muter-muter sampai di satu rental, dia si mas-mas penjaga rentalnya ngomong, "Mas, percuma Mas kalau muter-muter bandingin. Kenapa? Karena semuanya harganya sama." Gitu. Semuanya harganya sama. Karena kita tergabung di sebuah asosiasi rental mobil Jogja apa gitu namanya. Untuk memastikan, dan di asosiasi itu kita memastikan bahwa ada harga minimal. Ada harga minimal. Jadi nggak boleh lebih murah dari itu. Supaya apa? Supaya semuanya sama-sama bersaing dengan baik, bukan dengan murah-murahan. Kita bersaingnya dari pelayanan, kualitas mobil, dan lain sebagainya. Yang penting jangan harga gitu. Kenapa? Karena kalau kita bersaingnya dari murah-murahan harga, yang rugi kita sendiri nanti. Jadi bikin harga minimal. Oke. Dan itu banyak diterapkan di banyak hal. Misal ojek online. Saya kemarin juga baru tahu tuh dari pas saya naik Grab, kemudian supir Grabnya cerita, si Maxim itu katanya menurut pengakuan supir Grabnya itu mengganggu pasar karena dia itu menerapkan harga per kilometer yang jauh lebih rendah daripada yang sudah diatur. Jadi kan ternyata pertama udah ada aturan mengenai tarif per kilometernya. Itu yang pertama. Yang kedua, si Maxim ini katanya, supir Grab ini ngomong, eh, si Maximnya nggak menuruti itu dan dia menerapkan harga lebih mudah, harga lebih rendah. Oke, nah itu indikasinya ya. Tapi ini belum tentu benar kan. Kita kan masih, ya masih dari supir Grabnya, kadang-kadang tahu saya juga nggak percaya gitu aja. Intinya ada yang saya peroleh adalah, oh ternyata udah ada kesepakatan harga dan diduga si Maxim menurunkan harga. Oke, kalau pengen tahu ya harus kita cek lebih lanjut ya. Tapi poinnya kalau benar berarti kan mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, bahwa dalam sebuah industri itu biasanya sudah ada organisasi, ada kesepakatan, ada asosiasi yang gunanya itu membuat kesepakatan tertentu supaya intinya supaya persaingannya itu sehat dan bisa bertahan lama industrinya. Nah, yang nggak
wajar adalah yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda menurut KPPU. Jadi mereka bukan menerapkan harga minimal ya, tapi justru dengan secara sengaja menaikkan harga bareng-bareng. Supaya apa? Supaya ya konsumennya mau nggak mau harus beli di harga yang lebih mahal gitu. Ini sama kalau kalian tahu kasus terdekat dengan mahasiswa UNES adalah di awal-awal semester itu ada keributan mengenai makelar kos. Nah, makelar kos itu ceritanya dia menghasut, katanya ya, saya juga nggak tahu, saya cuma baca-baca. Sejauh yang saya tangkap, dia menghasut, mengajak para pemilik kos untuk bersama-sama menaikkan harga kos. Gitu. Yang dirugikan siapa? Mahasiswa. Ya, terlepas dasarnya apa ya. Tapi itu persis sama yang dilakukan Yamaha dan Honda. Jadi secara sengaja, daripada saya naik terus kamu tetap di bawah, terus kamu yang untung, gimana caranya kita untung bareng aja deh. Untung barengnya gimana? Kita sama-sama naikin harga gitu, sehingga konsumennya nggak bisa punya pilihan dari harga, pilihannya cuma masalah style, gaya, merek, brand gitu kan gitu. Nah, ini indikasi yang disebut sebagai aktivitas kartel ya. Jadi aktivitasnya namanya aktivitas kartel. Aktivitas pada saat ada satu industri yang membuat kesepakatan bisnis tertentu. Nah, itu biasanya kartel. Nah, kartel ini nggak selalu buruk. Kayak tadi sih, asosiasi rental kan ya nggak buruk. Supaya nggak ada yang terlalu murah. Oke. Karena ditakutkan kenapa? Kalau misal tiba-tiba ada orang super kaya yang random bikin rental mobil gitu ya, terus dia nggak butuh uang ya, karena super kaya. Uangnya nggak terbatas, dia bisa kasih tarif paling murah. Murahnya nggak masuk akal, karena memang dia cuma pengen menghamburkan uang. Nah, ini kan nggak sehat buat industrinya. Gitu. Makanya dia bikin kartel supaya ada harga minimal. Tuh. Nah, indikasi kartel yang negatif adalah yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda. Secara sengaja merugikan konsumen. Nah, ini nggak etis, tindakan nggak etis. Bahkan diatur dalam undang-undang. Oke, jadi bisa saja nih tidak etis dalam lingkungan bisnis wujudnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa tahu mana yang etis apa enggak? Kan tadi kan etis kan mengikuti norma. Norma kan kesepakatan mengenai benar salah yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, kalau kita bukan bagian dari masyarakat itu, apakah kita tetap bisa tahu mana yang etis apa enggak? Bisa, dengan menerapkan beberapa prinsip. Prinsip ini bisa digunakan untuk membantu memahami tindakan yang benar dan salah menurut masyarakat. Oke. Jadi kalau saya merasa saya nggak tahu apakah ngasih oleh-oleh itu tindakan etis apa enggak, kan saya nggak tahu nih. Kemudian saya pengen tahu apakah memberikan oleh-oleh ini tindakan etis apa enggak. Saya pengen bisa tahu ya, kasih label ini etis tidak etis. Tidak memberi oleh-oleh, apakah ini tidak etis. Nah, kan saya pengen tahu. Nah, ini kita bisa ngeceknya dengan beberapa prinsip-prinsip etis ini. Yang pertama adalah prinsip kepentingan jangka panjang. Jangan pernah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang pribadi atau organisasi. Jadi selama aktivitas yang kita lakukan itu tidak memberikan benefit jangka panjang terhadap organisasi, berarti tindakan itu tindakan tidak etis. Misal mahasiswa masuk ke perguruan tinggi melalui jalur nepotisme, misalnya seperti itu. Kan kita nggak tahu kan mahasiswa atau orang yang dibawa ini punya kredensial, punya kualifikasi yang dibutuhkan untuk kerja di organisasi, jadi bagian dari universitasnya apa enggak. Saya kalau ada kenalan dosen Harvard, kemudian saya dosen Harvard itu misal Pak D saya gitu ya, kemudian karena Pak D saya tuh orang berkuasa di Harvard, kemudian saya dimasukkan di Harvard, senang-senang aja. Tapi saya sanggup ya di situ kuliah di Harvard. Selain sayanya sendiri nggak sanggup, Harvardnya sendiri lama-lama bisa tercoreng reputasinya, misal karena menerima mahasiswa macam saya, misal seperti nggak layak. Ya, artinya aktivitas itu tidak memberikan tidak untuk kepentingan organisasi dalam jangka panjang, nggak etis.
Apakah tindakan tersebut yang dilakukan itu memenuhi prinsip religious injunction? Jangan pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Religious injunction itu bisa dimaknai sebagai tindakan yang diajarkan oleh nilai-nilai agama ya. Jadi misal kita benar-benar nggak tahu nih benar salah menurut masyarakat apa, kita tinggal ikutin aja benar salah menurut aturan agama gitu. Karena pada intinya ya mengajarkan kebaikan dan kebajikan gitu kan. Kemudian, nah, tindakan etis nggak etis juga bisa didefinisikan, bisa diukur dari apakah itu melanggar hukum apa enggak. Jadi kalau kita nggak tahu itu nggak melanggar hukum atau melanggar hukum, kalau misal kita nggak tahu ya, ini etis apa enggak, kita tinggal cross check ini melanggar hukum apa enggak. Naik motor ngelawan arah itu melanggar hukum apa enggak? Oh, dia melanggar hukum, berarti dia bisa jadi nggak etis. Nah, tapi ini kan juga nggak bisa berlaku untuk secara umum ya. Ngantri itu kan nggak melanggar hukum. Ya, jadi bisa tebang pilih. Kalau saya tebang pilihnya kan ngasih oleh-oleh kan nggak melanggar hukum, jadi nggak salah saya dong gitu kan. Ya, makanya prinsipnya jangan dipilih-pilih, semuanya itu harus jalan berbarengan. Kalau dipilih-pilih saya pilih yang aturan pemerintah aja. Rapat tetangga itu nggak melanggar hukum, makanya saya nggak pernah kumpul-kumpul sama tetangga. Nah itu pilihan saya. Itu namanya confirmation bias ya. Kita cuma milih informasi yang mendukung argumen kita. Jangan seperti itu. Prinsip hak individu, jangan pernah melakukan sesuatu yang merugikan hak orang lain. Kemudian kebajikan pribadi, jangan pernah melakukan hal yang tidak jujur atau tidak benar. Prinsip distributive justice, jangan pernah melakukan hal yang merugikan orang yang lebih kurang beruntung daripada kita. Jadi merugikan orang lain aja nggak boleh, apalagi merugikan orang yang derajatnya itu di bawah kita. Derajat bisa dari derajat ekonomi, ya. Kemudian bisa dari derajat fisik gitu ya, misal ada orang yang difabel gitu kan. Difabel, makanya pemerintah kan membangun diharapkan membangun mode transportasi, kemudian infrastruktur jalan yang menaungi semua gitu. Karena kalau cuma menaungi orang-orang yang secara fisik normal, maka ini kan merugikan orang-orang yang kurang beruntung, yang difabel. Okay. Bahkan di beberapa negara, misal bis transportasi umumnya dia tuh bisa jadi kayak kalau pintunya dibuka kayak ada footstep, kayak ada platform yang turun selevel jalan, supaya apa? Supaya kalau ada orang naik kursi roda itu bisa didorong, itu tinggal genjot rodanya aja tinggal masuk. Nah kalau di Indonesia kan belum seperti itu kan, untuk naik ke bis kan masih harus melangkah gitu kan, ada satu langkah berapa sentimeter cukup tinggi gitu, nggak bisa kursi roda masuk. Nah itu artinya ya belum sepenuhnya etikal, karena infrastruktur yang disediakan masih merugikan orang yang kurang beruntung ya. Kemudian utilitarian benefit, jangan pernah melakukan hal yang tidak untuk kepentingan society. Buang sampah itu nggak kepentingan, buang sampah sembarangan ya, bukan untuk kepentingan society. Buang kasur itu kan pasti untuk kepentingan rumah tangganya dia kan. Rumahnya mungkin sempit, dia habis beli kasur terus nggak kepake, nggak ada tempat untuk naruh, akhirnya dibuang ya, di sungai kan. Nah, itu kan jelas merugikan society ya. Nambah kerjaan ini Pandawara ya, Pandawara, tapi nggak apa, gara-gara ada orang kayak gitu Pandawara jadi bisa bikin aktivitas ya kan. Kalau orang Indonesia kayak orang Singapura semua nggak ada yang buang sampah ya, nggak ada Pandawara Group. Tapi ngomong Singapura, kenapa mereka tertib ya? Karena negaranya itu negara otoriter ya. Jadi semua hal yang terjadi di masyarakat itu diatur. Buang sampah sembarangan langsung melanggar hukum, didenda. Ya. Kemudian ngeludah di jalan itu juga didenda. Ya, melanggar lalu lintas, kita nyebrang nggak di tempatnya itu didenda, semuanya didenda. Ya, memang harus seperti itu ya supaya orang itu jalannya. Kemudian berikutnya adalah mengenai yang namanya tanggung jawab sosial. Tadi kan etika gitu kan. Sekarang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu apa? Ya, kita coba bedah ya, bedanya itu apa? Tanggung jawab sosial dengan
standar bisnis itu apa. Contoh standar bisnis apa? Kemarin tuh saya baca berita ada eh, mie gacoan, warung mie gacoan yang eh, apa, exhaust ya, exhaust tuh kayak kipas buat buang panas dari dapur, itu berisik banget, dimana sebelahnya tuh ada SD, ya ada SD di situ. Oke, nah pertanyaannya, apakah si mie gacoan dalam mendesain exhaustnya yang tidak berisik itu merupakan bagian tanggung jawab sosial apa enggak? Itu kan karena merugikan SD sebelahnya kan. Gitu. Itu pertama. Lagi contoh, kan banyak warung di sekitar kita kan, orang jualan apa, kalau bahasa kerennya food truck, kalau bahasa rakyatnya kan PKL, kaki lima gitu. Jualan kucingan, mie Jawa, martabak, cilok, dan lain-lain. Itu kan pasti ada limbahnya. Entah plastik, entah limbah makanan, dan lain sebagainya. Pada saat mereka itu memastikan bahwa limbahnya itu dikelola dengan baik, misal mau buang saus cilok gitu ya, saus cilok yang merah, saus mie ayam itu dibuang di got gitu aja, atau misal sebelum dia buang dibungkus dulu dengan baik, kemudian dia nyari tempat sampah yang proper, apakah itu tanggung jawab sosial? Jawabannya adalah bukan, ya. Itu bagian dari etika bisnis saja, ya, bagian dari proses bisnisnya dia mengelola limbah, ya, mengelola limbah. Jadi misal pabrik-pabrik dia bikin eh, apa namanya, aktivitas pengecatan, kan pasti ada limbah kimia dari catnya kan, terus itu apakah langsung dibuang di got gitu aja? Itu nggak boleh, itu namanya nggak etika, nggak mengikuti etika, tapi bukan tanggung jawab sosial, karena itu bagian dari proses bisnis. Nah, tanggung jawab sosial itu biasanya dia tuh di luar proses bisnis, oke, di luar aktivitas bisnisnya dia. Contoh ini ada berita Mami. Mami itu kepanjangan dari Manulife Asset Management Indonesia. Manulife tahu ya, Manulife perusahaan asuransi. Ini dia tuh, tapi Mami itu bukan perusahaan asuransi, dia tuh perusahaan reksadana. Dia tuh perusahaan keuangan ya, mengelola jual beli reksadana gitu. Kemudian ada beritanya kan, Mami salurkan dana purifikasi 285 juta untuk renovasi sekolah. Terus kalau kalian tahu lagi, di jalan tembusan UNES sampai ke Banyumanik di Serondol, itu kan kita turun ke jalan Kampung Bangkong, itu kan di tengahnya ada jembatan besi. Jembatan besi itu baru ada sekitar 3-4 tahun belakangan. Kalau kalian pernah lewat, sebelahnya itu ada jembatan kayu. Nah, dulu jembatannya seperti itu. Nah, kalau kalian sempat lewat situ, coba berhenti lihat jembatannya. Nanti ada tulisan Mami. Kenapa ada tulisan Mami? Karena itu adalah CSR-nya dari Mami, Corporate Social Responsibility dari Mami. Jadi yang membiayai siapa sih? Mami ini, Manulife Asset Management Indonesia. Nah, apa hubungannya jembatan di Desa Bangkong sama perusahaan jualan reksadana? Sama perusahaan renovasi sekolah? Nggak ada hubungannya. Jadi biasanya CSR itu Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial organisasi, itu biasanya aktivitas yang lepas dari proses bisnisnya dia. Itu biasanya seperti itu. Kalau pengelolaan limbah itu bukan tanggung jawab sosial, itu masih kewajibannya dia. Tanggung jawab sosial tuh masih, ya namanya tanggung jawab kan kadang-kadang nggak selalu sama dengan kewajiban kan. Artinya kadang-kadang ya perusahaan bisa aja nggak melakukan itu, nggak harus di sekolah misal, atau dananya nggak dipakai untuk pembiayaan renovasi sekolah atau buat bikin jembatan kan nggak, karena bukan kewajiban juga, bukan bagian dari proses bisnis gitu. Tapi tanggung jawab sosial itu biasanya di luar dari itu, kayak zakat ya. Tanggung jawab sosial kita sebagai umat muslim misalkan, kita punya kewajiban untuk zakat fitrah gitu-gitu kan. Jadi tanggung jawab sosial itu. Ini contoh lagi CSR yang dilakukan oleh Jarum melalui Jarum Foundation. Bahkan Jarum dia bikin satu institusi terpisah ya dari PT Jarumnya. Dia bikin Jarum Foundation yang gunanya untuk menyalurkan CSR atau Corporate Social Responsibility.
ya kan? Nah, ini kan yang dilakukan oleh Jarum kan berbeda jauh dengan proses bisnisnya Jarum kan. Jarum Foundation dia aktivitasnya menyalurkan beasiswa, kemudian eh, ikut dalam pengembangan atlet khususnya bulu tangkis gitu kan. Salah banyak atlet bulu tangkis legendaris di Indonesia ya jebolan dari Jarum gitu. Ya, bahkan di kampus saya dulu itu kan dia kan bikin bangunan baru, bikin kampus baru di lokasi yang baru. Kemudian di kampusnya itu di dindingnya tuh banyak tulisan Jarum Foundation, Jarum Foundation. Sampai sekarang masih ada. Sampai kita tuh bingung ini kampus apa gitu, kampus Jarum ya, ternyata kita tiba-tiba pindah ke Universitas Jarum gitu. Kenapa ya? Karena itu bagian dari CSR, di luar dari proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian untuk siapa CSR itu dilakukan atau untuk kepentingan siapa? Yang pertama adalah untuk kepentingan shareholder atau pemilik perusahaan. Jadi perusahaan atau organisasi kayak Jarum tadi melakukan CSR itu sebenarnya tujuan jangka panjangnya yang balik lagi ke pemiliknya dan CSR yang lain. Supaya apa? Supaya memberikan image negatif positif gitu ya, memberikan kesan baik. Apalagi kalau konteksnya Jarum dengan bisnis utamanya rokok, itu kan produk yang agak abu-abu gitu kan, di zona tengah kan, kita nggak bisa ngomong itu benar, kita juga nggak bisa ngomong itu salah, karena eh, walaupun produknya itu produk yang punya efek negatif ke kesehatan, tapi model bisnisnya itu memberikan dampak positif ke masyarakat, menyerap tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi ya tujuannya dia melakukan CSR sekali lagi ya salah satunya untuk mendorong perusahaan bisa profit, bisa berkinerja baik dalam jangka panjang, dan untung-untungnya yang mendapatkan manfaatnya adalah shareholder. Dan yang kedua adalah tanggung jawab sosial yang orientasinya untuk kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi perusahaan melakukan CSR kalau dalam stakeholder model itu dikatakan bahwa gunanya untuk memberikan dampak positif kepada siapapun yang punya kepentingan terhadap organisasinya. Misal Jarum tadi, dia melakukan CSR, bikin Jarum Foundation untuk apa? Dia dalam tanda kutip itu kayak pengen mencuci image dari brandnya, bahwa ini tuh nggak cuma produk rokoknya aja, tapi kita juga memberikan benefit. Nah, pada saat image-nya itu udah baik, diterima di masyarakat, maka salah satu yang dapat untung siapa? Ya masyarakat juga. Dalam hal misal semakin banyak orang yang dapat beasiswa, karena Jarum bisa menyalurkan beasiswa lebih banyak. Pengembangan atlet juga lebih lancar. Bahkan zaman mungkin sekitar 2-3 tahun lalu, kalau kalian cukup mengikuti olahraga Indonesia dan khususnya badminton, itu sempat dapat cukup ramai tuh waktu itu Jarum Jarum klub Jarum ya, klub Jarumnya si yang badminton itu sempat ramai di sosial media karena ada orang yang bikin statement katanya klub itu tuh apa eksploitasi anak. Klub itu tuh mendukung eksploitasi anak. Jadi konteksnya karena di Indonesia banyak orang tua yang dalam tanda kutip berambisi supaya anaknya itu jadi atlet, makanya dari kecil itu udah kayak dipaksa gitu untuk mengikuti klub olahraga. Dan waktu itu dia nyebut, orang yang bikin statement ini dia nyebut spesifiknya Jarum ya. Nah habis itu dapat reaksi tuh banyak pembelanya sih, lebih banyak pembelanya. Artinya kalau dilihat lebih banyak pembelanya, artinya kan terbukti bahwa pemangku kepentingannya tuh merasa punya lebih banyak manfaatnya ya. Jadi berprestasi, bawa prestasi Indonesia, kemudian kan menyerap tenaga kerja dan lain sebagainya. Artinya yang dapat manfaat adalah stakeholder. Nah, perbedaan shareholder model dan stakeholder model ini lebih ke siapa yang mendapatkan manfaat utama dari aktivitas CSR-nya. Walaupun bukan kayak mutually eksklusif ya. Maksudnya mutually eksklusif itu kalau shareholder dapat, stakeholder nggak dapat gitu, nggak. Bisa saja dua-duanya itu mendapatkan manfaat dari CSR itu secara bersamaan. Ini gambarnya contoh siapa aja stakeholdernya. Kemudian ada primary stakeholder, misalnya ini adalah perusahaan, maka pemegang kepentingan utamanya supplier, customer, employee, shareholder, komunitas, dan lain sebagainya.
Kemudian selain tanggung jawab sosial atau bentuknya tanggung jawab sosial tuh bisa dalam hal apa aja. Kan tadi kan udah ada contoh-contohnya, si Mami bikin jembatan, kemudian si Jarum bikin Jarum Foundation. Nah, bentuknya itu bisa dalam wujud apa aja. Yang pertama bisa economic responsibility, menghasilkan profit dari produk dan jasa yang berkualitas. Sesimpel perusahaan itu menghasilkan produk yang berkualitas, itu berarti dia itu sudah memenuhi tanggung jawabnya. Jadi nggak asal-asalan bikin produk. Kemudian mengikuti aturan yang berlaku, legal responsibility. Kemudian ethical responsibility, mengikuti norma yang berlaku di masyarakat dalam pengelolaan bisnis. Kayak tadi, buang sampah, limbah, kemudian bikin exhaust dari dapur yang nggak berisik, itu kan bagian dari ethical responsibility. Kemudian ada discretionary responsibility, peran di masyarakat yang dipenuhi oleh perusahaan, lebih tanggung jawab ekonomi, legal, dan etis. Kalau sekarang, bahkan perusahaan itu bisa dilabeli sebagai perusahaan yang memenuhi prinsip ESG. Ya, ESG. ESG itu E-nya adalah environment, S-nya adalah sustain, dan G-nya adalah governance. Jadi perusahaan ESG adalah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan rating tanggung jawab sosial. Ya, jadi ada namanya ESG rating ya. Environmental, Sustainability, dan Governance kan. Environmental lingkungan ya. Sustainability itu artinya keberlanjutan. Ini berhubungan dengan proses bisnis yang baik, yang ramah lingkungan, yang mempedulikan kepentingan semua pihak, maka dia bisa bertahan gitu ya. Kemudian governance ngomongin mengenai tata kelola dalam organisasi. Nah, ESG rating ini memberikan rating. Jadi perusahaan ini nilai responsibilitasnya itu sekian. Responsibilitas terhadap apa? Banyak. Terhadap masyarakat sekitar, terhadap kesejahteraan karyawan, gitu-gitu diukur tuh. Ya, jadi ada namanya ESG rating. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan? Apakah perusahaan yang, kalau misal, apakah Jarum bisa lebih besar lagi kalau dia tidak usah membuat Jarum Foundation? Karena kalau kita pikir kan, ini kan berarti ada sebagian uang dari Jarum yang terserap untuk disalurkan sebagai beasiswa, untuk pengembangan atlet, dan lain sebagainya. Kalau uang itu nggak dipakai di situ, bukankah Jarum bisa tambah kaya gitu kan? Nah, apakah berlaku seperti itu di tanggung jawab sosial itu? Apakah pada saat tanggung jawab sosialnya terpenuhi, perusahaan nggak bisa meningkatkan kinerja keuangannya? Nah, pada kenyataannya bisa. Nah, karena kalau kita itu merasa bahwa tanggung jawab sosial itu akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan, kayak tadi misal gara-gara Jarum harus ngasih beasiswa, maka ada sebagian arus kas atau cash flow yang harusnya dimiliki Jarum terus disalurkan ke siswa gitu ya. Berarti kan profitnya jadi turun. Nah, kalau mindsetnya seperti itu namanya mindset jangka pendek. Nah, yang ingin dikejar kan impact-nya. Impact yang diberikan oleh Jarum, mendirikan Jarum Foundation, memberikan kebermanfaatan dari segi pendidikan dan olahraga ya terhadap masyarakat. Plus tadi kan Jarum sebagai utamanya Jarum ya, konteksnya sebagai perusahaan yang produk utamanya rokok, di beberapa negara itu bahkan produk-produk yang masih abu-abu itu ada labelnya, namanya sin organization. Sin dari kata berdosa ya, SIN. Jadi dia yang produknya itu antara benar tapi juga salah, tapi juga benar gitu ya. Itu namanya sin organization. Nah, sin organization tuh punya kewajiban lebih tinggi untuk membrainwash ya, mencuci, merebranding, memberikan image yang lebih baik ya daripada perusahaan-perusahaan lain. Utamanya karena dia tuh punya beban dari produk yang sifatnya masih abu-abu kayak gitu. Nah, artinya itu kan pikiran jangka panjang ya. Oke. Itu bagian dari upaya dari Jarum untuk bisa bertahan dalam jangka panjang. Nah, gimana caranya dia bisa bertahan jangka panjang kalau nggak punya kinerja keuangan yang baik? Gitu kan. Artinya kan kinerja keuangan Jarum ya baik-baik aja, dan strategi dia bikin Jarum Foundation itu salah satu cara yang terbukti ampuh gitu. Hubungannya semakin besar pada saat perusahaan memiliki reputasi yang baik terkait tanggung jawab sosial. Nah, bahkan semakin besar reputasi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, artinya perusahaan ini tuh memang perusahaan yang punya reputasi tanggung jawab sosial itu tinggi. Nah, biasanya akan
implikasinya juga terlihat dari kinerja keuangan yang semakin baik. Kayak tadi saya rasa mahasiswa itu familiar ya dengan beasiswa Jarum, kan? Dulu teman saya ada yang beberapa dapat itu, dan rasanya dapat beasiswa Jarum itu cukup sebuah kebanggaan ya. Nah, artinya kan reputasinya cukup baik itu di mata mahasiswa, dan ternyata juga tercermin dari kinerja keuangannya. Nyatanya dia punya bisnis yang bermacam-macam kan sampai sekarang kan. Jarum dia punya BCA, dulu dia beli Kaskus dan lain sebagainya. Perusahaan yang bertanggung jawab sosial mengalami resesi ekonomi yang sama dengan perusahaan lainnya. Nah, sama aja sebenarnya. Enggak, kemudian pada saat uangnya itu tergerus untuk disalurkan ke dana sosial, kemudian dia jadi lebih rentan terhadap kinerja keuangan yang buruk, atau lebih rentan pada saat ada kondisi keuangan yang kondisi ekonomi krisis gitu. Nggak akan membuat perusahaan-perusahaan yang care terhadap lingkungannya itu lebih rentan. Sama aja dengan perusahaan yang biasa, yang tidak punya anggaran tanggung jawab sosial yang besar, atau bahkan nggak punya sama sekali. Jadi sama aja. Itu saja materi tanggung jawab sosial dan etika. Berikutnya adalah informasi mengenai UTS seperti yang saya sudah tulis di Elena. Jadi UTS aturannya nanti tinggal dilihat di Elena. Kemudian materinya adalah dari pertemuan 1 sampai pertemuan ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Kemudian nanti tulis tangan, dan nanti sifatnya adalah bawa catatan yang saya sebut sebagai cheat sheet ya, lembar contekan. Lembar contekan ini ditulis, kalian siapkan secara khusus untuk dibawa ke dalam ruangan ujian, ditulis di kertas A4, dimanfaatkan semua yang bisa ditulis sesuai dengan strategi kalian. Pokoknya cuma boleh membawa satu lembar kertas A4, diberikan identitas, dan nanti akan dikumpulkan. Oke, jadi cheat sheet ini sifatnya wajib. Kalau kalian tidak membawa, itu akan saya beri pengurangan nilai ya. Jadi silahkan disiapkan sebaik-baiknya cheat sheet-nya. Begitu saja. Kalau ada informasi lebih lanjut terkait ujian akan saya sampaikan berikutnya. Bisa aja ya. Terima kasih.